Gaun pengantin putih yang indah, dekorasi bunga yang megah, dan senyuman dari pria yang aku cintai. Semuanya terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Hari itu, aku, Alina, akan menikah dengan Rendra. Tapi siapa sangka, mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk hanya karena semangkuk sup panas. Ya, kalian gak salah dengar. Sebuah insiden kecil yang didasari kesombongan, menjadi pemicu sebuah kehancuran besar. Buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, yuk kita bangun chemistry dulu. Aku minta 3 hal dari kalian. Like video ini, subscribe channel ini, dan yang paling penting, ramaikan kolom komentar dengan tulis nama, asal kota, dan hadir. Makin banyak yang hadir, makin semangat aku bongkar semua ceritanya. Oke, terima kasih buat yang udah absen. Sekarang, mari kita kembali ke pagi hari di hari pernikahanku yang gagal itu. Alunan musik klasik yang lembut mengalun megah, memantul dari pilar-pilar marmer dan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Hotel Brawijaya. Aroma bunga lili dan mawar putih segar menyatu di udara, menciptakan atmosfer surgawi yang diimpikan setiap calon pengantin. Ratusan tamu undangan, para sosialita dan pebisnis terkemuka ibu kota, duduk di meja-meja bundar yang dihias dengan kain sutra berwarna gading. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Di dalam ruang rias VIP, aku, Alina, menatap pantulan diriku di cermin besar berbingkai emas. Gaun pengantin yang kukenakan adalah rancangan desainer ternama, sebuah mahakarya sederhana namun elegan yang memancarkan kemewahan tanpa perlu berteriak. Rambutku ditata dalam sanggul modern yang anggun, dihiasi beberapa butir mutiara asli. Riasan wajahku flawless, menonjolkan mataku tanpa terlihat berlebihan. Di permukaan, aku adalah pengantin paling bahagia di dunia. Namun jauh di dalam hatiku, sebuah keresahan kecil mulai tumbuh, bagai sulur tanaman liar yang merambat pelan. Kamu cantik sekali, nak. Suara lembut itu membuyarkan lamunanku. Lewat cermin, kulihat Ibu Sarah berdiri di belakangku. Ibuku, wanita paling sabar dan berhati mulia yang pernah ku kenal. Beliau mengenakan kebaya brokat berwarna pastel yang dijahitnya sendiri, sebuah karya tangan yang syarat dengan cinta, jauh lebih berharga dari gaun jutaan rupiah manapun. Senyumnya tulus, namun matanya menyeratkan keharuan yang mendalam. Aku berbalik dan memegang tangannya yang mulai menunjukkan keriput dimakan usia. Ibu juga cantik sekali. Terima kasih sudah mendampingi Alina sampai hari ini. Ibu Sarah mengelus pipiku. Tugas ibu sekarang hampir selesai. Sebentar lagi, kamu akan menjadi tanggung jawab suamimu. Ingat pesan ibu, Alina. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta antara kamu dan Rendra, tapi juga tentang menyatukan dua keluarga. Hormati mertuamu seperti kamu menghormati ibu dan ayah, ya? Aku mengangguk, mencoba menelan gumpalan aneh di tenggorokanku. Menghormati. Tentu saja aku akan menghormati mereka. Tapi bagaimana jika rasa hormat itu terasa seperti jalan satu arah? Pintu ruang rias diketuk lalu terbuka. Rendra, calon suamiku, masuk dengan senyum lebar di wajahnya yang tampan. Ia terlihat gagah dalam setelan jas hitam yang dibuat khusus untuknya. Di belakangnya, berjalan dengan dagu terangkat dan tatapan menilai, adalah ibunya, Ibu Laras. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang berkilauan, perhiasan berlian di leher dan pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu dengan menyilaukan. Sejak pertama kali bertemu, auranya selalu terasa dingin dan menusuk. Sayang, kamu luar biasa, puji Rendra. Matanya berbinar menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia sama sekali tidak menyadari hawa dingin yang dibawa ibunya ke dalam ruangan. Terima kasih, Ren. Kamu juga tampan sekali, jawabku, memaksakan sebuah senyum. Ibu Laras berjalan mendekat, matanya memindai penampilanku dengan kritis. Ia berhenti di depanku, senyumnya tipis dan terkesan dipaksakan. Gaunmu sederhana sekali, ya? Tapi tidak apa-apa. Cocok untuk kepribadianmu yang pendiam. Kata-katanya seperti tamparan tak terlihat. Sederhana? Gaun ini harganya setara dengan mobil baru. Tapi aku tahu maksudnya. Dibandingkan dengan gaunnya yang mencolok, penampilanku memang tidak seekstravagan itu. Aku memilih diam, tidak ingin memulai perdebatan di hari bahagiaku. Pandangan Ibu Laras kemudian beralih ke ibuku.
Ia menatap kebaya Ibu Sarah dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Oh, Ibu Sarah. Kebaya yang manis. Jahit di mana? Di butik langganan di dekat rumah? Tanyanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun penuh dengan racun sindiran. Ibu Sarah hanya tersenyum sabar. Saya jahit sendiri, Bu Laras. Oh. Ibu Laras tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Pantas saja potongannya unik. Anda benar-benar wanita yang hemat, ya? Beruntung sekali Alina sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga kami. Dia tidak perlu lagi repot-repot menjahit bajunya sendiri. Wajahku memanas. Darahku mendidih mendengar ibuku direndahkan seperti itu. Rendra, yang berdiri di sebelahku, sepertinya baru menyadari ketegangan di udara. Mama, tegurnya pelan. Maksud Mama pasti memuji, kan? Ibu Sarah kan memang kreatif. Tentu saja, sayang. Mama hanya mengagumi, jawab Ibu Laras, mengalihkan pandangannya kembali padaku. Alina, kamu harus ingat, setelah ini, statusmu akan naik. Kamu akan membawa nama keluarga Hartono. Jadi, penampilan dan perilakumu harus disesuaikan. Jangan sampai membuat kami malu. Cukup sudah. Aku tidak tahan lagi. Maksud Tante, penampilan keluarga saya memalukan? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar menahan emosi. Ibu Laras mengangkat alisnya, tampak terkejut dengan keberanianku. Bukan begitu, sayang. Tentu saja tidak. Aku hanya memberi nasihat sebagai calon ibu mertuamu. Anggap saja ini pelajaran pertamamu. Ia menepuk pelan bahuku sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan angkuh. Rendra menatapku dengan tatapan memohon. Maafkan Mama ya, sayang. Dia hanya terlalu bersemangat. Dia tidak bermaksud jahat. Aku menatap Rendra, pria yang kucintai. Tapi saat itu, yang kulihat hanyalah seorang anak laki-laki yang tidak berdaya di bawah bayang-bayang ibunya. Rasa cintaku padanya tiba-tiba terasa goyah, tertutup oleh kekecewaan yang pekat. Ibu Sarah menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Sudah, Nak, jangan dimasukkan ke hati. Hari ini adalah hari bahagiamu. Jangan biarkan apapun merusaknya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir awan gelap yang mulai berkumpul di hatiku. Aku mengangguk pada ibuku, pada Rendra, dan pada diriku sendiri di cermin. Semuanya akan baik-baik saja, bisikku dalam hati. Ini hanya awal. Aku bisa menghadapinya. Namun, aku tidak tahu bahwa pelajaran pertama yang baru saja diberikan Ibu Laras hanyalah sebuah pemanasan kecil untuk sebuah penghinaan terbesar yang akan segera ia lemparkan tepat di jantung keluargaku. Hari yang seharusnya sempurna ini, ternyata hanyalah sebuah panggung yang telah ia siapkan untuk drama kejamnya. Prosesi akad nikah berjalan dengan hikmat yang terasa kaku. Aku dan Rendra mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Saat Rendra mengucapkan kalimat sakral itu dengan lancar, seharusnya hatiku dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Namun, yang kurasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Setiap kali mataku bertemu dengan tatapan Ibu Laras dari barisan keluarga, senyum di bibirku terasa seperti topeng yang berat. Ia duduk tegak laksana seorang ratu di singgasananya, tatapannya seolah berkata, "Lihat, pada akhirnya gadis biasa ini bertekuk lutut juga demi kemewahan keluarga Hartono." Ayahku, Bapak Wijaya, duduk di samping ibuku dengan wajah tenang yang sulit ditebak. Ayah adalah pria yang tidak banyak bicara, namun aku tahu di balik diamnya, ia mengamati segalanya. Ia menggenggam tangan Ibu Sarah erat, seolah memberikan kekuatan tanpa kata. Gestur kecil itu adalah jangkar di tengah badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi dan jamuan makan. Para tamu mulai berbaur, menikmati hidangan mewah yang tersaji di meja-mejaku prasmanan yang panjang. Aku dan Rendra berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat yang terasa seperti kaset rusak. Kalimat yang sama diulang-ulang oleh wajah-wajah yang berbeda. "Alina, kamu lelah? Kamu terlihat sedikit pucat," bisik Rendra di sela-sela sesi foto bersama tamu. Aku menoleh padanya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang membuatku jatuh cinta dulu. Pria yang humoris, perhatian, dan selalu membelaku.
Kini yang kulihat hanyalah bayang-bayang ibunya. Aku tidak apa-apa, Ren. Mungkin hanya sedikit gugup. Bohong. Aku tidak gugup. Aku marah. Aku kecewa. Dan perasaan itu terus menumpuk, lapis demi lapis, seperti bom waktu yang detik-detiknya terus berdetak. Di tengah keramaian, kulihat ibuku berjalan perlahan menuju salah satu meja prasmanan. Sejak insiden di ruang rias, ibu terlihat lebih banyak diam. Senyumnya tidak lagi selebar sebelumnya. Beliau mungkin berusaha sekuat tenaga untuk tidak merusak hari bahagiaku, tapi aku tahu hatinya terluka. Di saat yang bersamaan, Ibu Laras, yang sedang berbincang dengan teman-teman sosialitanya sambil tertawa-tawa angkuh, juga bergerak ke arah yang sama. Mereka bertemu di dekat sebuah panci perak besar yang mengepulkan uap, berisi sup asparagus krim yang kental dan panas. Hatiku mendadak berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Firasat buruk menyergapku. Ibu Sarah mengambil sebuah mangkuk bersih, hendak menyendokkan sup untuk ayahku yang menunggunya di meja. Tepat saat beliau membungkuk, Ibu Laras yang berjalan di belakangnya tiba-tiba seperti kehilangan keseimbangan. Dengan gerakan yang terlalu teatrikal untuk disebut sebuah kecelakaan, tangannya yang memegang tas tangan mewah menyenggol lengan Ibu Sarah dengan keras. Praaang. Mangkuk porselen itu terlepas dari genggaman ibuku, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Namun bukan itu yang terburuk. Sendok sayur besar yang sudah terisi penuh dengan sup panas ikut terpelanting. Cairan kental berwarna hijau pucat itu menyiram, membasahi seluruh bagian depan kebaya brokat Ibu Sarah, dari dada hingga ke lengannya. Ah. Jeritan ibuku membelah alunan musik. Itu bukan jeritan kaget, melainkan jeritan kesakitan yang tulus. Uap panas mengepul dari kebayanya yang basah. Wajahnya seketika memerah, menahan perih yang membakar kulitnya. Semua aktivitas di dalam ruangan mendadak berhenti. Musik mati. Percakapan terhenti. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik. Pada ibuku yang gemetar menahan sakit, dan pada Ibu Laras yang berdiri tegak dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Aku tanpa pikir panjang langsung turun dari pelaminan. Aku tidak peduli dengan gaunku yang panjang dan merepotkan. Aku berlari kecil menghampiri ibuku. Ibu tidak apa-apa? Tanyaku panik, melihat kulit lengannya yang memerah. Bapak Wijaya sudah lebih dulu tiba di sana, menopang tubuh istrinya dengan wajah pias menahan amarah. Rendra dan ayahnya, Bapak Hartono, menyusul di belakangku dengan wajah bingung. Ya ampun, Sarah, maafkan saya, seru Ibu Laras dengan suara nyaring agar semua tamu mendengarnya. Saya benar-benar tidak sengaja. Lantainya licin sekali. Dan Anda kenapa juga berhenti mendadak di situ? Aku tertegun. Di tengah bencana ini, setelah menyakiti ibuku, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah sebuah tuduhan terselubung. Bapak Wijaya menatap Ibu Laras dengan tatapan tajam dan dingin. Istri saya tidak berhenti mendadak. Anda yang menabraknya. Ibu Laras tertawa gugup, mengibaskan tangannya seolah itu hanyalah masalah sepele. Sudahlah, Hartono. Tidak perlu dibesar-besarkan. Hanya ketumpahan sup, kan? Nanti bisa diganti dengan gaun yang lebih mahal dari ini. Saya akan belikan 10 kalau perlu. Ia melirik teman-temannya, seolah mencari dukungan. Anggap saja ini kesialan kecil di hari yang bahagia. Kesialan kecil? Ibuku menjerit kesakitan karena kulitnya melepuh, kebaya hasil jerih payahnya rusak, dan harga dirinya diinjak-injak di depan semua orang, dan dia menyebutnya kesialan kecil? Saat itulah aku melihatnya. Di sudut bibir Ibu Laras, ada sebuah seringai tipis yang nyaris tak terlihat. Seringai penuh kemenangan. Ia sengaja melakukannya. Ini adalah puncaknya. Ini adalah caranya untuk menunjukkan padaku dan pada dunia, di mana posisi keluarga kami di matanya. Kami hanyalah rakyat jelata yang bisa ia siram dan hina sesuka hatinya. Amarah yang sedari tadi kutahan akhirnya meledak. Bom waktu itu telah mencapai titik nol. Aku menatap Rendra, berharap ia akan mengatakan sesuatu, membela ibuku, atau setidaknya menunjukkan sedikit saja empati. Tapi ia hanya diam, mulutnya terkatup rapat, matanya bergerak gelisah antara aku dan ibunya. Dan dalam kebisuan Rendra itu, aku menemukan jawabanku. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri,
tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Aku berjalan melewati ibuku yang sedang ditenangkan oleh ayah, mengambil langkah tegas menuju pelaminan tempat mikrofon pembawa acara tergeletak. Ini harus diakhiri. Sekarang juga. Waktu seakan berhenti. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap ibuku dengan kasihan, kini beralih menatapku dengan kebingungan saat aku melangkah menaiki tangga kecil menuju pelaminan. Gaun pengantinku yang berat terasa seringan kapas, didorong oleh gelombang amarah yang membakar setiap sel di tubuhku. Di tengah keheningan yang memekakan telinga, satu-satunya suara adalah derap langkahku di atas panggung dan detak jantungku sendiri yang bergemuruh. Aku meraih mikrofon dari standnya. Benda dingin itu terasa berat di tanganku yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke kerumunan tamu yang terpaku di kursi mereka. Di barisan depan, kulihat wajah Ibu Laras yang mulai berubah dari pura-pura terkejut menjadi waspada. Rendra menatapku dari bawah panggung, ekspresinya adalah campuran antara kepanikan dan permohonan. Dia seolah berbisik tanpa suara, "Alina, jangan lakukan ini." Tapi sudah terlambat. Semua keraguan telah lenyap, digantikan oleh kepastian yang dingin dan kokoh. "Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian." Aku memulai, suaraku terdengar sangat jernih dan stabil melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. "Saya mohon maaf atas interupsi yang tidak menyenangkan ini. Seharusnya, saat ini saya dan Rendra sedang berbahagia, menyalami Anda semua sebagai pasangan suami istri yang baru." Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Aku menoleh, mengarahkan pandanganku tepat ke arah Ibu Laras yang kini berdiri kaku di dekat meja prasmanan. Seharusnya. Tapi malam ini, saya baru saja mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sebuah pelajaran tentang apa arti sebuah keluarga. Mataku kembali menatap para tamu. Anda semua baru saja menyaksikan bagaimana ibu saya, Ibu Sarah, diperlakukan di hari pernikahan putrinya. Beliau tidak hanya tersiram sup panas, tapi beliau juga disalahkan atas insiden tersebut. Luka fisiknya mungkin bisa diobati, tapi luka hatinya, penghinaan yang ia terima, tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang. Aku melirik Ibu Laras lagi, yang wajahnya kini memerah padam karena marah dan malu. Calon ibu mertua saya tadi berkata, beliau akan mengganti kebaya ibu saya dengan 10 gaun yang lebih mahal. Sebuah tawaran yang sangat murah hati. Sarkasme dalam suaraku begitu tajam, hingga terasa seperti silet. Tapi beliau lupa. Harga diri seorang ibu tidak bisa dibeli. Kehormatan keluarga kami tidak bisa ditukar dengan materi. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Mereka saling pandang, beberapa mulai mengerti arah pembicaraanku. Kemudian, aku mengalihkan tatapanku pada Rendra. Pria yang berdiri membatu di bawah sana. Dan kepada pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci untuk menjaga dan melindungiku. Kataku, suaraku sedikit bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang teramat dalam. Saya juga belajar sesuatu tentangmu, Rendra. Saya belajar bahwa di saat ibu saya, wanita yang akan menjadi ibumu juga, kesakitan dan dihina, kamu memilih untuk diam. Kamu membiarkan ibumu merendahkan ibuku tanpa sepatah kata pun pembelaan. Seorang pria yang tidak bisa membela kehormatan calon mertuanya, tidak akan pernah bisa membela kehormatan istrinya. Seorang pria yang tunduk pada kezaliman ibunya sendiri, tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang adil bagi keluarganya. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Ini bukan saatnya untuk menangis. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Aku mengangkat mikrofon sedikit lebih tinggi, suaraku kini menggelegar dengan kekuatan yang bahkan tidak kusangka kumiliki. Maka, di hadapan Anda semua sebagai saksi, pernikahan ini, dengan ini saya nyatakan, batal. 3 kata terakhir itu menghantam keheningan ballroom seperti godam. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Lalu, kekacauan pun pecah. Para tamu terkesiap serempak. Suara gumaman berubah menjadi desas-desus yang riuh. Wajah Ibu Laras pucat pasi, berganti dengan amarah murni. Ini adalah penghinaan publik terbesar yang pernah ia alami. Rencananya untuk mempermalukan keluargaku telah menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri.
Alina, apa yang kamu lakukan? Teriak Rendra, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia berlari menaiki panggung, mencoba merebut mikrofon dariku. Kamu sudah gila? Turun sekarang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menarik tanganku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Rendra, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu. Dan aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan pria sepertimu. Jangan permalukan aku dan keluargaku seperti ini. Bisiknya marah, matanya nanar. Mempermalukan? Aku tertawa getir. Kamu lebih khawatir dengan rasa malumu daripada luka bakar di lengan ibuku? Jawabanmu sudah sangat jelas. Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke standnya dengan bunyi, tut, yang final. Aku berbalik, mengabaikan Rendra yang terus memanggil namaku. Aku menuruni panggung dengan langkah yang sama mantapnya, seperti saat aku menaikinya. Para tamu menyingkir, memberiku jalan seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja menjatuhkan titah. Aku berjalan lurus ke arah orang tuaku. Bapak Wijaya menatapku dengan sorot mata yang penuh kebanggaan. Ibu Sarah menangis dalam diam, bukan karena sakit, tapi karena terharu melihat keberanian putrinya. Ayo kita pulang, Bu, Yah, bisikku pelan. Aku merangkul lengan ibuku dengan lembut. Bapak Wijaya berdiri dan berjalan di sisi kami yang lain, menjadi perisai bagi kami. Sebelum melangkah pergi, ayahku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, menatap Bapak Hartono dan Rendra dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan itu mengandung sebuah janji akan adanya perhitungan di kemudian hari. Kami bertiga berjalan keluar dari Grand Ballroom yang megah itu. Melintasi lorong marmer, meninggalkan di belakang kami sebuah pesta pernikahan yang hancur, seorang pengantin pria yang ditinggalkan, sebuah keluarga yang diliputi amarah dan malu, serta ratusan tamu yang menjadi saksi sebuah drama yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat pintu besar ballroom tertutup di belakang kami, aku tidak merasakan penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan. Aku mungkin telah kehilangan sebuah pernikahan, tapi malam ini, aku telah menyelamatkan harga diriku dan kehormatan keluargaku. Perjalanan pulang terasa 1000 kali lebih lama daripada perjalanan berangkat. Di dalam mobil sedan mewah yang dikemudikan sopir pribadi ayah, keheningan terasa begitu pekat dan berat. Gaun pengantin yang beberapa jam lalu terasa seperti pakaian impian, kini terasa seperti kostum konyol dari sebuah pertunjukan yang gagal total. Aku melepaskan tiara kecil dari rambutku dan meletakkannya di kursi kosong di sebelahku, kilau mutiaranya seolah mengejekku. Aku duduk diapit oleh kedua orang tuaku. Ibu Sarah bersandar di bahuku, sesekali meringis menahan perih di lengannya yang sudah mulai memerah dan melepuh. Beliau tidak menangis lagi, namun getaran halus di tubuhnya memberitahuku bahwa ia sedang menahan gejolak emosi yang luar biasa. Bapak Wijaya duduk tegak di sisiku yang lain. Matanya menatap lurus ke jalanan malam yang basah oleh sisa gerimis, rahangnya mengeras. Seharusnya ibu tidak usah ikut mengambil sup. Lirih Ibu Sarah akhirnya, memecah keheningan. Suaranya serak. Seandainya ibu tetap duduk di meja, semua ini tidak akan terjadi. Pernikahanmu tidak akan batal, Nak. Rasa bersalah dalam suaranya bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Aku segera menggeleng dan mengeratkan pelukanku. Bukan salah ibu. Jangan pernah berpikir begitu. Ini bukan tentang sup, Bu. Ini tentang harga diri. Kalaupun bukan karena sup, Ibu Laras pasti akan menemukan 1000 cara lain untuk merendahkan kita. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Tapi, Nak, Alina benar. Sela Bapak Wijaya, suaranya dalam dan tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Ia menoleh, menatap bergantian aku dan istri tercintanya. Kamu sudah melakukan hal yang paling tepat, Alina. Ayah sangat bangga padamu. Aku menatap ayah, mencari keraguan di matanya, tapi tidak kutemukan apapun selain ketegasan. Kekayaan yang sesungguhnya tidak terletak pada gaun mewah atau perhiasan yang berkilauan, lanjut ayah. Kekayaan kita yang sejati adalah kehormatan dan harga diri. Dan malam ini, keluarga Hartono telah mencoba merampas itu dari kita. Kamu, Alina, telah mempertahankannya dengan gagah berani. Kata-kata ayah menjadi balsam yang menenangkan badai di hatiku. Keputusanku terasa benar, terasa sah. Sementara itu, di Grand Ballroom Hotel Brawijaya,
suasana justru 180 derajat berbeda. Setelah kepergian kami yang dramatis, kekacauan yang tadinya tertahan kini meledak sepenuhnya. Para tamu undangan bubar dengan gunjingan panas di bibir mereka. Para pelayan hotel bergerak cepat membereskan semuanya di bawah tatapan nanar keluarga Hartono. Di dalam mobil mereka yang lain, dalam perjalanan pulang yang penuh amarah, Ibu Laras akhirnya melampiaskan murkanya. Gadis kampung tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Pekiknya, suaranya melengking tinggi. Beraninya dia mempermalukan aku dan keluarga kita di depan semua orang. Setelah semua yang kita berikan padanya. Pernikahan mewah, gaun desainer, perhiasan. Apa kurangnya? Bapak Hartono memijat pelipisnya, wajahnya pucat karena stres. Sudah, Laras, suaramu bisa didengar sopir. Ini sudah terjadi. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengatasi dampaknya. Dampak? Dampak apa? Sahut Ibu Laras sinis. Yang terkena dampak hanya gadis itu. Dia baru saja membuang tiket emasnya. Dia akan menyesal seumur hidupnya telah menolak menjadi menantuku. Lihat saja, paling lama 3 hari, dia akan datang sambil menangis-nangis di kaki kita, memohon agar pernikahan ini dilanjutkan. Rendra, yang duduk di kursi depan, membanting sandaran kepalanya ke belakang dengan frustrasi. Wajahnya merah padam, campuran antara malu, marah, dan sakit hati yang tak terlukiskan. Dia tidak akan kembali, Ma. Aku kenal Alina. Mama sudah keterlaluan kali ini. Keterlaluan katamu? Ibu Laras mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam punggung putranya. Mama hanya memberinya sedikit pelajaran. Supaya dia tahu di mana posisinya. Salah ibunya sendiri yang ceroboh dan cengeng. Hanya kena sup panas saja reaksinya seperti disiram air keras. Tapi Mama menyalahkannya di depan semua orang. Mama bahkan tidak meminta maaf dengan tulus. Balas Rendra, suaranya meninggi. Ada secercah penyesalan dalam nadanya, namun ego dan rasa malunya jauh lebih dominan. Untuk apa minta maaf pada orang seperti mereka? Cibir Ibu Laras. Memangnya mereka siapa? Keluarga pengusaha kecil yang beruntung putrinya dipacari oleh anakku. Seharusnya mereka bersyukur. Bukan malah berlagak punya harga diri. Bapak Hartono menghela napas berat. Pikirannya sudah melayang ke rekan-rekan bisnisnya yang hadir di sana, membayangkan gosip apa yang akan menyebar di klub golf besok pagi. Namun, seperti istrinya, ia juga meremehkan lawannya. Baginya, keluarga Alina hanyalah kerikil kecil. Sedikit mengganggu, tapi mudah untuk disingkirkan. Mereka tidak punya kuasa apapun. Sudahlah, kata Bapak Hartono akhirnya, mencoba menenangkan. Biarkan saja. Anggap saja kita membatalkan pernikahan dengan keluarga yang tidak sepadan. Besok, Rendra, cari gadis lain. Putri kolega ayah banyak yang antre. Cari yang bibit, bebet, dan bobotnya jelas. Lupakan Alina. Di tengah pertengkaran keluarganya yang egois itu, Rendra hanya bisa diam. Sebagian hatinya tahu mereka salah besar. Tapi sebagian besar lainnya, bagian yang telah diracuni oleh kesombongan dan materialisme keluarganya selama bertahun-tahun, setuju. Alina memang sudah keterlaluan. Dia sudah mempermalukannya. Dan untuk itu, Rendra tidak akan memaafkannya. Mereka sama sekali tidak sadar. Di tengah amarah dan keangkuhan mereka tidak menyadari bahwa kerikil kecil yang baru saja mereka tendang sesungguhnya adalah puncak dari sebuah gunung berapi yang sedang bersiap untuk meletus dahsyat. Keesokan paginya, matahari terbit seolah tidak peduli dengan drama manusia yang terjadi di bawah sinarnya. Di kediaman keluarga Wijaya, suasana terasa luar biasa tenang, sebuah antitesis dari kekacauan dan air mata malam sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada isak tangis, hanya ada keheningan damai yang menyelimuti rumah besar namun bersahaja itu. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena aroma sup ayam jahe buatan ibu yang menguar dari dapur. Aku turun dari kamar dan mendapati ibuku, dengan satu lengan yang diperban rapi, sedang mengaduk panci dengan tangan lainnya. Wajahnya terlihat lelah, namun ada gurat kelegaan di sana. Melihatku, beliau tersenyum. Senyuman pertama yang benar-benar tulus sejak kemarin. Pagi, Nak. Ibu buatkan sup untuk sarapan, biar badanmu hangat, sapanya lembut.
Seharusnya ibu istirahat, biar Alina yang masak, kataku sambil mengambil alih sendok sayur dari tangannya dan menuntunnya untuk duduk di meja makan. Aku menyiapkannya secangkir teh hangat dan mengoleskan salep baru pada luka bakarnya yang ditutup perban. Lukanya tampak merah dan serius, pengingat fisik dari luka batin yang mereka torehkan. Kamu tidak menyesal, Alina? Tanya ibu pelan, menatapku lekat. Melihat semua persiapan pernikahanmu gaun itu, semuanya sia-sia. Aku berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam. Aku akan jauh lebih menyesal seumur hidupku jika aku membiarkan pernikahan itu berlanjut. Bu, aku mungkin kehilangan calon suami, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan yang terpenting, aku tidak kehilangan ibu. Ibu Sarah tersenyum lagi, kali ini matanya berkaca-kaca karena haru. Kami sarapan dalam diam yang nyaman, ditemani ayah yang baru turun dari ruang kerjanya di lantai atas. Beliau membaca koran bisnis seperti biasa, seolah-olah kemarin hanyalah hari biasa. Tidak ada satupun dari kami yang menyalakan televisi atau membuka media sosial. Kami sengaja menciptakan sebuah gelembung tenang, menjauhkan diri dari gosip dan drama yang kami tahu pasti sedang menjadi berita utama. Namun, di balik ketenangan fasadnya, otak Bapak Wijaya bekerja seperti mesin yang paling presisi. Setelah sarapan, beliau kembali masuk ke ruang kerjanya. Sebuah ruangan yang dilapisi kayu jati gelap, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi dan sebuah meja kerja besar yang bersih dan terorganisir. Ruangan itu adalah pusat kendali dari kerajaan bisnisnya yang tidak pernah ia pamerkan. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, bukan untuk meratapi nasib putrinya, melainkan untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Ia mengangkat gagang telepon, menekan beberapa nomor dari ingatannya. Panggilan pertama tersambung ke direktur utama jaringan restoran dan perhotelan miliknya, tempat di mana Rendra bekerja sebagai manajer magang. "Selamat pagi, Pak Rahmat," sapa Bapak Wijaya, suaranya datar dan profesional. "Saya harap tidak mengganggu. Saya butuh laporan evaluasi kinerja lengkap atas nama Rendra bin Budi Hartono. Proyek yang sedang ia tangani, penilaian dari atasannya, catatan kedisiplinannya. Semua data, sekecil apapun. Saya tunggu di email saya sebelum makan siang. Tidak ada perintah untuk memecat. Tidak ada kata-kata kasar. Hanya sebuah permintaan data." Namun, Pak Rahmat di seberang telepon, yang sudah puluhan tahun bekerja untuk Bapak Wijaya, tahu persis arti di balik permintaan itu. Seseorang telah membuat kesalahan fatal dengan mengusik keluarga pemilik perusahaan. Panggilan kedua ditujukan kepada kepala tim legal Wijaya Group. "Selamat siang, Bram. Saya punya tugas untuk tim MU," katanya sambil menatap keluar jendela, ke arah taman yang hijau dan damai. "Saya mau daftar lengkap semua perusahaan yang terafiliasi dengan Hartono Group milik Budi Hartono. Cari tahu semua kontrak aktif, proyek bersama, dan perjanjian suplai yang mereka miliki dengan perusahaan manapun yang berada di bawah payung Wijaya Group atau perusahaan rekanan kita. Saya tidak mau ada yang terlewat." Lagi-lagi, perintahnya terdengar seperti tugas administratif biasa. Namun, Bram, sang pengacara, mengerti bahwa ia baru saja diminta untuk menyusun daftar target untuk dieksekusi secara korporat. Panggilan terakhir adalah yang paling singkat, ditujukan kepada seorang teman lama yang bekerja di salah satu bank terbesar di negeri ini. "Selamat. Apa kabar? Aku butuh bantuanmu. Tolong periksa status pinjaman dan kredit atas nama Hartono Group. Aku hanya butuh tahu gambaran besarnya saja. Anggap ini balas budi untuk proyek di Bali waktu itu." Setelah 3 panggilan telepon itu, Bapak Wijaya menutup teleponnya. Ia tidak membantingnya, tidak menghela napas dengan marah. Ia hanya duduk diam selama beberapa menit, jemarinya saling bertaut di atas meja. Ia bagaikan seorang jenderal yang telah mengerahkan pasukannya dari markas yang sunyi, melepaskan artileri senyap yang dampaknya baru akan terasa beberapa hari kemudian. Saat ia keluar dari ruang kerjanya untuk makan siang, wajahnya kembali tenang seperti biasa. Ia bahkan sempat bercanda dengan Ibu Sarah tentang resep sup ayamnya. Aku menatapnya, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sebuah energi dingin yang tersembunyi di balik kehangatannya. "Ayah tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah, kan?" tanyaku hati-hati. Bapak Wijaya menoleh padaku, senyumnya tipis namun menenangkan. "Tentu saja tidak, Nak. Gegabah itu ciri orang yang panik dan tidak punya rencana."
Ia meneguk air putihnya sebelum melanjutkan. Ayah hanya sedang menata ulang beberapa hal, memastikan semua aset kita berada di tempat yang benar dan tidak tercampur dengan hal-hal yang kurang berkualitas. Aku mengerti maksudnya. Hal-hal yang kurang berkualitas, itu adalah keluarga Hartono. Malam itu, saat keluarga Hartono mungkin sedang tertidur dengan lelap, diliputi keangkuhan dan keyakinan bahwa mereka telah memenangkan pertarungan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa badai tsunami yang sunyi baru saja digerakkan dari sebuah ruang kerja yang tenang. Dan saat badai itu tiba, mereka tidak akan punya tempat untuk berlindung. 2 hari berlalu sejak insiden pernikahan. Bagi keluarga Hartono, 2 hari itu terasa cukup untuk meredam gosip yang beredar. Ibu Laras sudah kembali aktif di lingkaran sosialitanya, menyebarkan versinya sendiri tentang cerita pernikahan yang batal itu. Dalam narasinya, Alina adalah seorang gadis labil dan emosional yang tidak siap secara mental untuk masuk ke dalam keluarga terpandang, sementara keluarganya adalah korban dari sebuah ledakan amarah yang tidak masuk akal. Beberapa temannya percaya, yang lain hanya berpura-pura, namun bagi Ibu Laras, itu sudah cukup untuk memulihkan fasad kebanggaannya. Rendra kembali bekerja di jaringan restoran mewah itu dengan perasaan canggung. Beberapa kolega menatapnya dengan pandangan kasihan, yang lain berbisik-bisik saat ia lewat. Ia mengabaikan semuanya, memfokuskan diri pada sebuah proyek besar yang sedang ia pimpin, sebuah proposal ekspansi cabang baru yang jika berhasil, akan mempercepat promosinya dari manajer magang menjadi manajer permanen. Ini adalah caranya untuk membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa batalnya pernikahan itu tidak memengaruhinya sama sekali. Pagi itu, ia baru saja selesai mempresentasikan garis besar proposalnya di hadapan manajer seniornya saat email notifikasi masuk ke komputernya. Subjeknya singkat dan dingin, panggilan rapat, direksi. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Dipanggil oleh jajaran direksi adalah hal yang sangat langka bagi levelnya. Mungkin ini tentang proposalnya. Mungkin mereka sangat terkesan dan ingin memberinya promosi di tempat. Secercah harapan dan ego membuncah di dadanya. Namun, saat ia masuk ke ruang rapat di lantai paling atas, suasana terasa ganjil. Tidak ada senyum ramah, tidak ada jabat tangan. Hanya ada 3 orang petinggi perusahaan yang duduk menatapnya dengan ekspresi datar. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal berisi dokumen yang ia kenali sebagai laporan evaluasi kinerjanya. "Selamat pagi, Rendra," sapa Pak Tirtayasa, sang direktur personalia, tanpa basa-basi. "Kami memanggilmu ke sini untuk memberitahukan hasil evaluasi mendalam terhadap kinerjamu selama masa magang." Rendra menelan ludah. "Baik, Pak. Apakah ada hubungannya dengan proposal ekspansi saya?" Pak Tirtayasa menggeleng pelan. "Tidak. Ini tentang kinerjamu secara keseluruhan." Setelah peninjauan kembali, Dewan Direksi menemukan adanya beberapa ketidakkonsistenan dalam laporanmu, serta penilaian kepemimpinan yang berada di bawah standar yang diharapkan perusahaan. Selain itu, ada beberapa keluhan dari staf di bawahmu mengenai sikap dan profesionalisme. Darah serasa surut dari wajah Rendra. "Apa? Keluhan? Saya rasa ada kesalahan, Pak. Kinerja saya selalu di atas rata-rata." "Keputusan ini sudah final, Rendra," kata sang direktur, membuka map itu dan mendorong selembar surat ke arahnya. "Perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjamu. Terhitung sejak hari ini, kamu resmi diberhentikan." Dunia Rendra seakan runtuh. Diberhentikan? Atas dasar alasan yang dibuat-buat dan tidak pernah ia dengar sebelumnya? Ini tidak masuk akal. Tapi kenapa? "Apa ini karena gosip pernikahan saya?" tanyanya dengan frustrasi. "Kami adalah entitas profesional, Rendra. Kami tidak membuat keputusan berdasarkan gosip," jawab Pak Tirtayasa dengan dingin. "Sekarang, silakan kemasi barang-barang pribadimu. Petugas keamanan akan mengantarmu keluar." Di waktu yang nyaris bersamaan, di kantor Hartono Group yang terletak di pusat distrik bisnis, Bapak Budi Hartono sedang tersenyum puas. Di hadapannya, tergeletak draft kontrak untuk sebuah proyek properti raksasa yang akan menjadi penyelamat keuangan perusahaannya yang sedikit goyah. Ia tinggal menunggu telepon konfirmasi dari kliennya, PT Cipta Gemilang, untuk penandatanganan sore ini. Ponselnya berdering. Nama CEO Cipta Gemilang tertera di layar. "Halo, Pak Suryo.
Bagaimana? Sudah siap kita merayakan kerjasama ini? Sapa Bapak Hartono dengan riang. Keheningan sejenak di seberang telepon, sebelum suara Pak Suryo terdengar berat dan formal. Mohon maaf, Pak Hartono. Saya menelepon untuk memberitahukan kabar yang kurang baik. Setelah rapat Dewan Direksi mendadak pagi ini, kami memutuskan untuk menunda proyek ini tanpa batas waktu yang ditentukan. Senyum di wajah Bapak Hartono membeku. Apa? Ditunda? Tapi kenapa? Semuanya sudah disetujui. Keputusan atasan, Pak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, jawab Pak Suryo. Nadanya terdengar seperti ia ingin segera mengakhiri panggilan. Telepon pun ditutup. Bapak Hartono terdiam, menatap gagang telepon dengan tidak percaya. Belum sempat ia mencerna kabar buruk itu, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari salah satu klien lamanya. Kontrak mereka diputus. Lalu sebuah email masuk dari bank, menanyakan tentang beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, istana bisnis yang ia bangun dengan susah payah mulai menunjukkan retakan di mana-mana. Ini bukan lagi kesialan. Ini adalah sebuah serangan yang terkoordinasi. Malam itu, suasana di rumah mewah keluarga Hartono terasa kelam dan mencekam. Rendra pulang dengan wajah kusut, membawa sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya. Ia menceritakan pemecatannya kepada orang tuanya. Belum selesai Ibu Laras menjerit histeris menyalahkan Alina, Bapak Hartono masuk dengan wajah pucat dan langkah gontai, menceritakan bencana bisnis yang menimpanya. Ini bukan gosip, desis Bapak Hartono, duduk terkulai di sofa. Suaranya bergetar. Seseorang di luar sana sedang mencoba menghancurkan kita. Mereka memotong semua aliran dana dan relasi bisnis kita secara sistematis. Ibu Laras berhenti berteriak. Wajahnya kini pucat pasi. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini pada kita? Rendra dan ayahnya saling pandang. Pertanyaan yang sama berputar-putar di kepala mereka. Mereka memikirkan semua musuh bisnis mereka, semua saingan yang mungkin iri pada mereka. Namun, tak sekalipun terlintas di benak mereka nama sebuah keluarga sederhana yang 2 hari lalu mereka hina tanpa ampun. Keluarga Wijaya. Seminggu telah berlalu sejak hari pernikahan yang gagal itu. Bagi keluarga Wijaya, seminggu itu diisi dengan ketenangan dan pemulihan. Luka di lengan Ibu Sarah sudah mulai mengering, dan tawa sudah kembali terdengar di meja makan mereka. Bagi keluarga Hartono, seminggu itu terasa seperti berada di neraka. Telepon di rumah mereka tidak berhenti berdering. Namun bukan lagi dari teman-teman yang mengajak arisan, melainkan dari para penagih utang dan perwakilan bank yang menanyakan status pembayaran. Reputasi Bapak Hartono di dunia bisnis hancur lebur. Ia dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, dan tidak ada satupun orang yang mau berbisnis dengannya lagi. Istana mereka yang megah mulai terasa seperti penjara yang dingin. Rendra menghabiskan hari-harinya dengan mengirimkan puluhan lamaran kerja, namun tidak satu pun yang dibalas. Namanya seolah masuk dalam daftar hitam tak terlihat. Ibu Laras mengurung diri di kamar, terlalu malu untuk keluar rumah dan menghadapi tatapan sinis serta bisik-bisik para tetangga dan mantan teman-temannya. Keangkuhan yang dulu menjadi baju zirahnya, kini telah luluh lantak. Pagi itu, Bapak Hartono mencapai titik terendahnya. Setelah semalaman tidak bisa tidur, ia memutuskan untuk menelepon seorang teman lama, Pak Gunawan, seorang pengusaha senior yang ia hormati. Ia akan menelan harga dirinya dan memohon bantuan, atau setidaknya, sebuah penjelasan. Gunawan, ini aku, Hartono, sapanya dengan suara serak saat panggilannya diangkat. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku butuh bantuanmu. Perusahaanku diambang kehancuran. Semua orang meninggalkanku. Apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Terdengar helaan napas berat di seberang telepon. Hartono, kata Pak Gunawan dengan nada prihatin. Aku sudah menduga kau akan menelepon. Sebenarnya, aku tidak boleh mengatakan ini, tapi aku kasihan padamu. Seharusnya kau tidak bermain api. Bermain api? Api apa? Tanya Bapak Hartono, tidak mengerti. Kau pasti sudah membuat marah orang yang salah. Orang yang sangat besar, lanjut Pak Gunawan. Aku mendengar dari beberapa kolega, instruksi untuk menjatuhkanmu datang langsung dari puncak. Dari Wijaya Group.
Bapak Hartono mengerutkan keningnya. Wijaya Group? Aku tidak punya urusan apapun dengan mereka. Aku bahkan tidak kenal siapa pemiliknya. Justru itu masalahnya, Hartono. Kau tidak kenal mereka, tapi sepertinya mereka kenal betul siapa dirimu, kata Pak Gunawan. Sudah ya, aku tidak bisa bicara lebih lama. Nasihatku cuma satu, kalau kau merasa pernah berbuat salah pada seseorang, segeralah minta maaf sebelum semuanya terlambat. Telepon ditutup, meninggalkan Bapak Hartono dalam kebingungan yang lebih dalam. Wijaya Group. Nama itu terus berputar di kepalanya. Rendra, yang kebetulan lewat dan mendengar percakapan itu, ikut termenung. Nama itu terasa tidak asing. Didorong oleh rasa penasaran dan putus asa, Bapak Hartono membuka laptopnya. Tangannya yang gemetar mengetik, pemilik Wijaya Group, di mesin pencari. Hasilnya muncul dalam sepersekian detik. Puluhan artikel dari majalah bisnis ternama, berita tentang akuisisi perusahaan, dan foto-foto dari berbagai acara amal dan kenegaraan. Dan di sana, di baris paling atas, terpampang sebuah foto profil yang jernih. Foto seorang pria parubaya dengan tatapan tenang namun tajam, mengenakan setelan jas mahal dan berdiri di depan logo megah bertuliskan, Wijaya Group. Wajah pria itu. Wajah yang sangat ia kenali. Laptop itu nyaris terlepas dari genggaman Bapak Hartono. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Rendra, yang melihat ekspresi ayahnya, segera mendekat. Ada apa, Yah? Bapak Hartono tidak menjawab. Ia hanya menunjuk layar laptop dengan jari gemetar. Rendra mengikuti arah pandang ayahnya. Matanya membelalak. Ibu Laras, yang mendengar keributan kecil itu, keluar dari kamarnya dan ikut melihat. Ketiganya membeku, menatap layar dengan horor yang sama. Pria di foto itu, sang konglomerat misterius, pemilik salah satu grup perusahaan paling berpengaruh di Asia Tenggara, adalah Bapak Wijaya. Pria pendiam yang mereka temui di acara lamaran. Pria yang mengenakan kemeja batik sederhana di hari pernikahan. Pria yang istrinya mereka hina dan mereka anggap sebagai pengusaha kecil yang beruntung. Semua kepingan teka-teki itu langsung menyatu dengan dentuman yang memekakan. Restoran tempat Rendra bekerja, yang ternyata adalah anak perusahaan termewah milik Wijaya Group. PT Cipta Gemilang yang membatalkan proyek properti, yang ternyata adalah mitra bisnis utama Wijaya Group. Bank yang menagih utang, yang ternyata menjadikan Wijaya Group sebagai nasabah prioritas mereka. Semua bencana yang menimpa mereka selama seminggu terakhir bukan kesialan. Itu adalah sebuah eksekusi. Sebuah hukuman yang dijatuhkan dengan presisi mematikan oleh seorang raksasa yang sedang murka. Tidak mungkin. Desis Ibu Laras, tubuhnya merosot ke lantai. Wajahnya pucat seperti mayat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping, digantikan oleh teror yang absolut. Wanita yang ia siram sup panas adalah istri seorang miliarder. Gadis yang ia sebut, tidak tahu diuntung, adalah seorang ahli waris yang kekayaannya ribuan kali lipat lebih besar dari seluruh harta keluarga Hartono. Rendra merasakan empedu naik ke kerongkongannya. Ia teringat kembali semua sikap Alina. Sikapnya yang tidak pernah terkesan dengan kemewahan, yang ia kira adalah sifat kampungan. Ternyata itu adalah ketenangan seseorang yang sudah terbiasa memiliki segalanya. Ia teringat keberanian Alina membatalkan pernikahan, yang ia kira adalah tindakan dramatis. Ternyata itu adalah ketegasan seseorang yang punya kuasa untuk melakukannya tanpa takut akan konsekuensi. Ia telah menghina seorang putri mahkota dan ibunya, sang permaisuri, tepat di depan mata sang raja. Dan kini, sang raja telah menjatuhkan titahnya. Mereka bukan hanya kalah, mereka telah musnah. Setelah terungkapnya kebenaran, suasana di kediaman Hartono berubah dari kepanikan menjadi teror sunyi. 3 orang yang tadinya adalah simbol kesuksesan dan kemewahan, kini duduk terkulai di ruang tamu mereka yang luas, dikelilingi oleh perabotan mahal yang tiba-tiba terasa asing dan dingin. Realitas baru itu terlalu berat untuk diterima. Mereka bukan hanya telah membuat kesalahan, mereka telah melakukan bunuh diri sosial dan finansial dengan menghina keluarga yang salah. Ibu Laras adalah yang paling terguncang. Seluruh fondasi hidupnya yang dibangun di atas status, penampilan, dan penilaian dangkal terhadap orang lain, kini hancur lebur. Ia menangis tanpa henti, bukan lagi tangisan amarah,
melainkan tangisan penyesalan yang bercampur dengan ketakutan murni. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Isaknya berulang kali, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kukira mereka hanya orang biasa. Justru karena kita mengira mereka orang biasa, kita memperlakukan mereka seperti itu. Ma, balas Rendra, suaranya parau menahan emosi. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas racun yang selama ini menggerogoti keluarganya. Seandainya mereka benar-benar orang biasa pun, perlakuan Mama pada Ibu Sarah tetap tidak bisa dibenarkan. Dan aku sama salahnya karena membiarkannya. Bapak Hartono hanya bisa memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Pikirannya berpacu, mencoba mencari jalan keluar, celah kecil apapun untuk menyelamatkan sisa-sisa kerajaan bisnisnya. Namun, ia tahu itu sia-sia. Melawan Wijaya Group sama seperti mencoba menghentikan tsunami dengan seember pasir. Jika mereka mengira keadaan sudah mencapai titik terburuk, mereka salah besar. Keesokan harinya, gelombang kedua dari serangan itu datang, kali ini menargetkan hal terakhir yang mereka miliki, nama baik. Berita tentang insiden di pernikahan itu meledak di media massa. Bukan lagi sekadar gosip di kalangan terbatas, tapi menjadi berita utama di portal-portal berita online terbesar dan acara gosip di televisi. Seseorang telah membocorkan ceritanya, lengkap dengan detail yang akurat. Judul-judul berita itu terasa seperti tamparan keras bagi keluarga Hartono. Viral. Calon mertua hina dan siram istri konglomerat Wijaya Group dengan sup panas, pernikahan dibatalkan di tempat. Artikel-artikel itu melukiskan kontras yang tajam. Keluarga Wijaya digambarkan sebagai sosok crazy rich yang sesungguhnya kaya raya namun tetap rendah hati dan sederhana. Sementara keluarga Hartono dicap sebagai OKB, orang kaya baru, yang sombong, kasar, dan tidak beretika. Foto Ibu Laras dengan gaun merahnya yang mencolok disandingkan dengan foto Ibu Sarah dalam balutan kebaya sederhananya, dan publik dengan cepat menentukan siapa pahlawan dan siapa penjahat dalam cerita ini. Komentar-komentar netizen membanjiri media sosial. Ratusan ribu caci maki, hujatan, dan kutukan ditujukan kepada mereka. Wajah mereka kini terpampang di mana-mana sebagai contoh kesombongan yang menerima karma instan. Mereka tidak bisa lagi keluar rumah. Setiap dering telepon terasa seperti ancaman. Mereka menjadi paria di lingkungan mereka sendiri. Keruntuhan finansial menyusul dengan cepat. Pagi itu, sebuah surat resmi dari bank datang. Isinya singkat dan brutal. Bank menarik semua fasilitas pinjaman dan menuntut pelunasan seluruh utang Hartono Group dalam waktu 30 hari. Sebuah tuntutan yang mustahil dipenuhi. Kebangkrutan kini bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Sore harinya, datang lagi surat lain. Kali ini dari perusahaan leasing. Mobil-mobil mewah mereka, simbol status yang selalu mereka banggakan, akan ditarik kembali. Lalu yang terburuk, surat pemberitahuan penyitaan rumah. Rumah megah yang menjadi saksi bisuk angkuhan mereka ternyata diagunkan sepenuhnya ke bank yang sama, yang kini telah menarik dukungannya. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah mengetahui identitas asli keluarga Wijaya, keluarga Hartono kehilangan segalanya. Bisnis, reputasi, teman, dan sebentar lagi, atap di atas kepala mereka. Mereka kini benar-benar berada di titik nol. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang makan yang gelap, tidak ada yang menyentuh makanan di piring mereka. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Amarah sudah padam, kesombongan telah menguap, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang hampa. Bapak Hartonolah yang pertama kali angkat bicara, suaranya terdengar seperti orang yang telah menua 20 tahun dalam seminggu. Kita tidak punya pilihan lain. Rendra dan Ibu Laras menatapnya dengan pandangan kosong. Besok pagi, lanjut Bapak Hartono, matanya menatap nanar ke kejauhan. Kita datang ke rumah mereka. Kita lupakan harga diri. Kita lupakan rasa malu. Kita bersujud. Kita memohon ampun. Ibu Laras tidak membantah. Ia hanya mengangguk lemah, air matanya kembali mengalir. Rendra pun melakukan hal yang sama. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghadapi sang raksasa yang telah mereka bangunkan, dan berharap belas kasihan masih tersisa di hatinya. Mereka akan datang bukan untuk meminta kembali bisnis atau kekayaan mereka,
Mereka tahu itu sudah mustahil. Mereka datang hanya dengan satu harapan, agar mimpi buruk ini berhenti. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut berduka atas nasib keluarga Hartono. Mereka berangkat bukan dengan mobil Alphard mewah yang biasa mereka gunakan, melainkan dengan sebuah taksi online yang dipesan Rendra menggunakan sisa saldo di dompet digitalnya. Perjalanan menuju alamat kediaman Wijaya terasa seperti perjalanan seorang terpidana mati menuju tiang gantungan. Tidak ada yang bicara. Masing-masing tenggelam dalam lautan penyesalan dan ketakutan mereka sendiri. Ibu Laras menatap kosong keluar jendela. Wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal kini pucat pasi dan sembab. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan berliannya yang gemerlapan, pergelangan tangannya kosong, lehernya telanjang. Gaun bermereknya telah berganti dengan blus sederhana berwarna gelap. Ia tampak seperti orang asing bagi dirinya sendiri, seorang ratu yang mahkotanya telah direnggut paksa. Rendra duduk di depan, bahunya merosot. Rasa sakit hati karena ditinggalkan Alina kini telah sepenuhnya tergantikan oleh rasa malu yang luar biasa atas kebodohannya sendiri. Ia telah menukar wanita yang tulus mencintainya demi ego dan kepatuhan buta pada standar palsu keluarganya. Bapak Hartono, sang kepala keluarga, hanya bisa memejamkan mata. Setiap tarikan napasnya terasa berat. Taksi itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu jati yang tinggi dan kokoh, namun tidak mencolok. Di baliknya, terhampar sebuah rumah yang sangat besar, dikelilingi taman tropis yang rimbun dan terawat sempurna. Arsitekturnya modern namun menyatu dengan alam, memancarkan kemewahan yang berkelas dan tidak norak. Rumah itu adalah cerminan pemiliknya, kuat, tenang, dan berkuasa tanpa perlu berteriak. Mereka bertiga turun dari taksi dengan kaki gemetar. Selama beberapa saat, mereka hanya bisa berdiri mematung di depan gerbang, menatap rumah yang seharusnya menjadi rumah besan mereka. Betapa berbedanya nasib mereka jika saja 1 ons kesombongan bisa ditukar dengan 1 ons kerendahan hati pada hari itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Bapak Hartono menekan bel. Gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa suara. Seorang penjaga keamanan berseragam rapi, mempersilakan mereka masuk dengan sopan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu alam, jantung mereka berdebar kencang. Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu solid terbuka, dan seorang asisten rumah tangga parubaya menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan masuk, Bapak, Ibu. Keluarga sudah menunggu di teras belakang. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada sambutan dingin. Justru keramahan yang terasa normal inilah yang membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berharga. Mereka diantar melewati ruang tamu yang luas dan elegan, menuju sebuah teras terbuka yang menghadap ke kolam renang besar dan taman bunga yang indah. Di sana, di satu set sofa rotan yang nyaman, keluarga Wijaya sudah duduk menunggu. Bapak Wijaya sedang membaca buku, Ibu Sarah sedang menyiram anggrek, sementara Alina berdiri di samping ibunya, menatap lurus ke arah mereka yang datang. Ekspresi Alina dingin dan tak terbaca. Melihat kedatangan mereka, Bapak Wijaya menutup bukunya dan meletakkannya di meja. Ibu Sarah meletakkan alat penyiramnya dan duduk perlahan di samping suaminya. Lengan kanannya masih terbalut perban tipis. Perban itu, meski kecil, terasa seperti lampu sorot yang menelanjangi semua dosa keluarga Hartono. Hening. Angin sepel-sepel yang menggoyangkan daun-daun palem menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Bapak Hartono memberi isyarat pada istri dan anaknya. Tanpa dikomando, mereka bertiga membungkukkan badan dalam-dalam. Selamat pagi, Pak Wijaya, Bu Sarah, Alina, ucap Bapak Hartono, suaranya bergetar. Kami datang untuk meminta maaf. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus pada Bapak Wijaya. Saya, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab penuh atas kejadian di hari itu. Saya telah gagal mendidik istri dan anak saya untuk bisa menghargai orang lain. Tidak ada pembenaran apapun atas perbuatan kami. Kami salah. Kami telah menghina keluarga Anda. Rendra kemudian melangkah maju selangkah. Pandangannya tertuju pada Alina dan Ibu Sarah. Alina, Tante Sarah, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, katanya dengan suara tercekat. Saya adalah seorang pengecut. Seharusnya saya membela Tante. Seharusnya saya menghentikan Mama. Saya dibutakan oleh ego dan kesombongan.
Saya tidak pantas untukmu, Alina. Maafkan saya. Dan kemudian, momen yang paling puncak itu pun tiba. Ibu Laras, wanita yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, perlahan-lahan berlutut di lantai teras yang dingin. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Bu Sarah. Isaknya, suaranya pecah. Maafkan saya. Maafkan kesombongan saya. Saya sudah buta. Saya menghina ibu, saya menyakiti ibu, tidak ada maaf untuk saya. Hukumlah saya, Bu, caci maki saya, tapi tolong maafkan saya. Pemandangan itu begitu kontras, begitu tragis. Seorang ratu sosialita kini bersimpuh seperti seorang pengemis, memohon ampunan dari wanita sederhana yang pernah ia siram dengan sup panas. Keluarga Wijaya hanya diam mendengarkan semua pengakuan dosa itu. Wajah mereka tetap tenang. Bapak Wijaya menatap keluarga yang hancur di hadapannya tanpa ekspresi. Alina mengeraskan hatinya, tatapannya tidak goyah. Sementara Ibu Sarah, wanita berhati lembut itu, menatap Ibu Laras yang bersimpuh di lantai dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, sakit hati, dan kebingungan. Setelah Ibu Laras selesai dengan isak tangisnya, keheningan kembali menyelimuti mereka. Keheningan yang lebih berat, lebih mencekam. Keluarga Hartono menahan napas, menunggu vonis akhir mereka dijatuhkan. Nasib mereka kini sepenuhnya berada di tangan keluarga yang telah mereka hancurkan hari bahagianya. Keheningan di teras belakang itu terasa begitu berat, seolah mampu meretakkan porselen. Keluarga Hartono, dalam posisi mereka yang paling rapuh, satu berlutut, dua membungkuk, menunggu sebuah kata, sebuah isyarat, apapun yang bisa mengakhiri penderitaan mereka. Mereka tidak lagi berharap dimaafkan, mereka hanya berharap belas kasihan. Bapak Wijaya akhirnya bergerak. Ia bangkit dari kursinya, gerakannya tenang dan tidak terburu-buru. Ia berjalan perlahan ke tepi teras, menatap tamannya yang hijau subur sejenak, sebelum akhirnya berbalik menghadap keluarga yang telah hancur itu. Tatapannya dingin, setajam es, namun tidak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah sebuah finalitas yang tak terbantahkan. Berdirilah, katanya, suaranya tidak meninggi, namun penuh dengan otoritas yang membuat Ibu Laras sontak bangkit dengan kaki gemetar. Di rumah saya, tidak ada yang perlu bersujud kecuali untuk beribadah. Keluarga Hartono berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mata sang pemilik rumah. Mereka menunggu. Vonis apa yang akan mereka terima? Bapak Wijaya menatap mereka satu persatu, tatapannya berhenti paling lama pada Ibu Laras, sebelum akhirnya berkata dengan nada yang tenang namun menusuk hingga ke tulang. Kami tak dendam, ucapnya, setiap kata diucapkan dengan jeda yang terukur. Tapi kami tak lupa. Dua kalimat singkat itu, bukan sebuah pengampunan, bukan pula sebuah kutukan. Itu adalah sebuah pernyataan fakta. Sebuah dinding baja yang tidak akan pernah bisa mereka tembus. Bapak Wijaya tidak akan lagi secara aktif menghancurkan mereka, karena memang sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk dihancurkan, tetapi ia juga tidak akan pernah mengulurkan tangan untuk menolong. Pintu telah ditutup dan dikunci selamanya. Bagi dunia bisnis yang dikuasai Wijaya Group, keluarga Hartono kini resmi dianggap tidak pernah ada. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bapak Wijaya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberikan anggukan kecil kepada asisten rumah tangganya, yang mengerti isyarat itu dan segera mendekati keluarga Hartono. Mari, saya antar bapak dan ibu ke depan, katanya dengan sopan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan langkah gontai dan jiwa yang hampa, keluarga Hartono berbalik. Mereka berjalan keluar dari rumah itu, melewati kemewahan hening yang seharusnya bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka datang dengan secercah harapan untuk menghentikan mimpi buruk, dan pulang dengan kepastian bahwa hukuman mereka bersifat permanen. Aku memperhatikan mereka pergi sampai punggung mereka menghilang di balik gerbang. Aku lalu menoleh kepada ibuku. Ibu Sarah menatapku, matanya masih menyimpan sisa-sisa luka, namun kini ada seberkas kelegaan di sana. Aku menggenggam tangannya yang tidak diperban. Seminggu setelah hari itu, setelah aku membatalkan pernikahan dan mereka datang memohon ampun, kabar tentang kejadian memalukan itu sudah tersebar luas dan menjadi legenda di kalangan sosialita dan pebisnis. Ternyata tanpa mereka sadari, semua kartu ada di tangan kami sejak awal.
Keluargaku adalah pemilik jaringan restoran besar tempat calon suamiku dulu, Rendra, bekerja sebagai manajer magang. Sebuah ironi yang pahit dan telak. Dalam waktu singkat, seluruh kontrak kerja dan bisnis keluarga Hartono dibekukan. Perusahaan mereka yang megap-megap akhirnya dinyatakan bangkrut total. Mereka kehilangan semua mitra bisnis, karena tidak ada satupun yang berani mengambil risiko dianggap sebagai sekutu dari orang yang telah menghina istri dari Wijaya. Kekuatan dan pengaruh ayahku bekerja dalam sunyi, namun dampaknya bergema dahsyat. Aku menatap ibu yang masih duduk lemah di kursi teras, menatap bunga-bunga anggrek kesayangannya. Aku teringat kembali pada pemandangan Ibu Laras yang bersimpuh, Rendra yang memohon, dan Bapak Hartono yang kehilangan semua wibawanya. Lalu aku berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh ibuku saja. Ibu, mereka akhirnya tahu siapa yang mereka rendahkan. Ibuku menoleh padaku dan tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung 1000 makna. Hari itu, di tengah taman yang damai dan di bawah langit yang mulai cerah, aku menyadari sebuah kebenaran besar. Hari itu, bukan aku yang kehilangan sebuah pernikahan, tapi mereka yang kehilangan harga diri mereka, selamanya. Mereka telah menukar kehormatan dengan kesombongan sesaat, dan kini mereka harus membayar harganya seumur hidup.